Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, di waktu sahur yang penuh barokah, mari kita semua selalu memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bersyukurnya kita kepada Allah akan ditambah-tambah nikmat dalam kehidupan dan kebaikan kita sehari-hari. Dalam kehidupan kita sehari-hari, pemirsa yang dirahmati Allah, khususnya di bulan Ramadan ini, khususnya di waktu sahur yang penuh barokah ini, kita semua tentu sudah disiapkan pahala yang luar biasa, lipat ganda pahala yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang khusus bulan Ramadan, amal pahala, amal perbuatan kita yang kita lakukan adalah bernilai kebaikan. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam kehidupan kita tentu kita punya keinginan, dan kadang-kadang kita juga menolak sesuatu yang tidak kita inginkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan, telah memberikan keterangan kepada kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Shadaqallah. Kebaikan ataupun keburukan yang kita lakukan atau amal perbuatan yang kita lakukan, kadang-kadang kita mengikuti selera yang kita inginkan. Padahal wa asa takrahu syai'an, dan kadang-kadang ataupun bisa jadi kita membenci atau tidak senang terhadap sesuatu, wa huwa khairul lakum. Padahal sesuatu yang kita tidak senangi, sesuatu yang kita benci, khairul lakum, itu adalah baik bagi kita semua, bagi kalian. Itu sering kita dapati, sering kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa jadi kita menginginkan atau tidak mau melaksanakan sesuatu kewajiban ataupun syariat yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah menjalankan ibadah saum Ramadan, dan khususnya lagi melaksanakan ibadah sahur misalnya. Kadang-kadang kita malas, mau bangun sahur kita malas, apalagi mau anak-anak ya, mau belajar berpuasa, kadang-kadang suka malas misalnya. Padahal di situ sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala khairul lakum, kebaikan, yaitu lipat ganda pahala yang dijanjikan Allah. Dan kadang-kadang juga kita melakukan sesuatu yang seolah-olah kita senangi, seolah-olah kebaikan bagi kita, padahal menurut Allah wa asa an tuhibbu syai'an, dan bisa jadi ketika kita mencintai sesuatu, bahwa sesuatu yang kita cintai, yang kita lakukan itu syarrun, adalah keburukan lakum, bagi kalian atau bagi kita semua. Pemirsa yang dirahmati Allah, ini semua menandakan bahwa syariatlah yang harus kita lakukan atau yang harus kita amalkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memperkuat, wallahu ya'lamu, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, wa antum la ta'lamun, dan kalian dan kita semua tidak mengetahui apa itu kebaikan dan apa itu keburukan. Maka kebaikan dan keburukan yang harus kita lakukan atau sesuatu yang harus kita hindari adalah dasarnya adalah syariat. Syariat Allah Subhanahu wa taala, syariat Islam, agama Islam telah mensyariatkan apa yang harus kita lakukan, walaupun kita tidak mau, walaupun kita tidak suka melaksanakan ibadah sahur, melaksanakan aktivitas amal kebaikan, kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan. Bisa jadi kita sungkan, malas, tapi itu semua adalah khairun, kebaikan, tambahan pahala bagi kita semua. Dan kadang-kadang dalam sehari-hari kita melakukan hal-hal yang kita senangi, apalagi ketika orang tersebut atau kita dalam kondisi tidak tahu tentang ilmu bahwa itu adalah sebuah keharaman atau kemaksiatan, melakukan sesuatu yang dianggap baik, dianggap manfaat, padahal di situ adalah menyelisihi syariat, telah menyelisihi hukum syara, dan itu ternyata menurut Allah adalah syarrun, keburukan lakum, bagi kita semua atau bagi kalian. Pemirsa yang dirahmati Allah, dengan demikian maka sudah sepantasnya dan sudah sewajibnya bagi kita semua sebagai umat Islam, apapun yang akan kita lakukan hendaknya berdasar kepada syariat Islam. Tuntunan syariat Islam sudah lengkap dan sempurna dalam kehidupan, karena memang Islam itu adalah kafah,
Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah." Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, sempurna, paripurna. Karena Islam itu sudah sempurna. Maka ketika kita mau beramal, aktivitas apapun kalau dalam kehidupan kita tidak ada yang lain yang harus kita ikuti, kita turuti, kita amalkan adalah tuntunan syariat. Siapa yang menjadi pedoman bagi kita? Itu Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah dan para sahabat telah mencontohkan, telah mensyariatkan kepada kita bagaimana berpuasa yang sebenarnya, bagaimana beribadah, kehidupan aktivitas muamalah yang baik, yang benar menurut syariat, bagaimana pergaulan yang islami, bagaimana berekonomi juga yang islami, segala hal yang islami itu adalah tuntunan syariat. Itu adalah semua kebaikan. Walaupun kadang-kadang kita tidak menyukai, kadang-kadang kita malas, kadang-kadang kita seolah-olah merasa sultan. Pemirsa yang dirahmati Allah, begitu pula dalam meninggalkan sesuatu. Ketika kita ingin meninggalkan amal perbuatan, dasarnya apa saudara? Dasar yang kita lakukan, yang kita menjadi pedoman hal yang akan kita tinggalkan karena larangan dalam syariat atau istilah keharaman. Kenapa muamalah yang ribawi ditinggalkan? Karena Allah telah mengharamkan. Kenapa aktivitas maksiat ditinggalkan? Karena itu sudah dilarang, diazab Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kehidupan yang tidak Islami harus ditinggalkan? Karena sudah ada ancaman dari Allah bahwa kita akan menjadi orang-orang yang rugi, orang-orang yang mendapat murka Allah ketika kita beramal yang amal perbuatan tersebut bertentangan dengan syariat Islam. Maka ketika kita meninggalkan sesuatu amal perbuatan semata-mata karena larangan atau syariat keharaman dalam agama Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, dengan demikian Islam itu agama yang paripurna bagi kita, umat Islam pada khususnya, umumnya manusia, karena memang agama itu untuk manusia. Jangan sampai kita terlupakan dalam kehidupan, dalam keseharian ini. Walaupun sesibuk apapun kehidupan kita di dunia, walaupun secapek apapun aktivitas kita sehari-hari, tetap berpedomanlah kepada Al-Quran, kepada hadis-hadis Rasulullah, kepada syariat Islam yang baik itu Al-Quran ataupun hadis Rasulullah ataupun syariat Islam, semuanya akan menuntun dan mengarahkan kita ke dalam hal yang baik, ke hal-hal yang memang bermanfaat dan hal-hal yang sudah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala pahala yang menanti kita, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, dengan demikian janganlah kita bermalas-malasan walaupun kita dalam kondisi saum Ramadan, walaupun dalam kondisi mungkin nanti siang hari merasa letih, lesu, tapi tetap kita semangat optimis karena memang apa yang kita lakukan semata-mata perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal perbuatan yang kita lakukan dalam rangka ketaatan kepada Allah dan akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah, dan khususnya beramal karena perintah syariat dan meninggalkan suatu perbuatan karena memang ada larangan di dalam syariat. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Semoga ada manfaat dan kebaikan khususnya bagi yang berbicara, bagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.